Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Iwayan Arsawinata, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Kukuan, Kabupaten Tabanan. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya Ibu Nilur Putri Laheri. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Kukuan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi Bapak, saya hari ini baik. Kabarnya baik ya Bu ya. Nah, untuk hari ini Ibu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan kunjungan ke kelas pada saat proses pembelajaran Bu ya. Adapun tujuan dari tindakan observasi ini, yang pertama itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini? Tujuannya adalah Ibu nantinya bisa lebih siap, lebih percaya diri sebagai persiapan awal nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian nantinya Ibu pasti bisa memberikan desain pembelajaran yang menyenangkan nantinya bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang bagaimana yang akan Ibu capai nanti di dalam proses pembelajaran Ibu? Baik Bapak, terima kasih untuk pertemuan saya pada saat nanti observasi. Tujuan pembelajaran yang saya ambil hanya satu, yaitu menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup. Oke, baik. Jadi tujuannya adalah nanti dengan menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup. Ya, betul Bapak. Untuk yang kedua Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang nantinya ingin Ibu capai, ingin Ibu observasi selama proses pembelajaran nanti Ibu? Untuk area pengembangan, saya fokus pada dua area pengembangan, yakni area pengembangan intelektual dan area pengembangan sosialnya Bapak. Oke, jadi ada dua ya area pengembangan yang ingin Ibu observasi pada saat proses pembelajaran, yaitu intelektual dan sosialnya Ibu ya. Baik Ibu, jadi saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya di kelas, mungkin dari segi strategi, metode, kemudian model pembelajaran yang nantinya akan Ibu terapkan. Apa saja itu Ibu? Berdasarkan rancangan yang saya buat Bapak, untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Kemudian saya membagi siswa dalam kelompok itu berdasarkan tingkat kemampuannya, keaktifannya, kemudian partisipasinya di dalam kelas. Demikian Bapak untuk strategi pembelajaran. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan penugasan. Demikian Bapak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi dalam perencanaan pembelajaran nanti Ibu akan menerapkan di dalam kelas itu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian metodenya dengan kelompok, diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Iya Bapak. Oke, nah selanjutnya bagaimana dengan media yang nantinya akan Ibu gunakan? Medianya apa aja kira-kira Bu yang bisa ditampilkan? Untuk media, yang pertama saya menggunakan media asli Bapak. Saya menugaskan murid itu dalam satu kelompok untuk membawa tanaman sayuran atau bumbu yang mereka sering temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, yang menggunakan media LKPD, kemudian PowerPoint dari Canva, serta penggunaan laptop dan LCD Bapak. Oke, jadi medianya nanti menggunakan media asli atau kontekstualnya ya Bu ya. Kemudian ada LKPD-nya, ada PowerPoint-nya atau Canva yang akan Ibu gunakan.
kemudian tentunya laptop dan LCD ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan di jam keberapa Ibu? Kebetulan Bapak, saya ada besok di hari Jumat jam 1, 2, 3 Ya. Di kelas 7C. Baik Ibu. Jadi besok di kelas 7C jam 1, 2, 3 saya akan datang langsung ke kelas Ibu ya untuk melakukan observasi kelas. Kemudian di sana saya akan bicara kejadian-kejadian atau hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah kegiatan observasi kelas ini akan dilanjutkan dengan tahap yang terakhir Ibu, yaitu ada pasca observasi kelas yang nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktik di calon guru penggerak Ibu. Kira-kira Ibu, sebelum kegiatan ini kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Ibu? Dari hasil percakapan kita dari tadi Bapak, saya mendapatkan gambaran lebih jelas tentang rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan besok di kelas 7C, sehingga saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik besok, sehingga menambah percaya diri saya untuk tampil di kelas 7C besok. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu besok di jam yang sudah Ibu sebutkan tadi. Demikian percakapan kita hari ini tentang percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Berdiri semua. Pangan jadi. Om Swastiastu. Beri salam. Doa mulai. Doa. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Benar baik? Benar. Berapa orang yang hadir hari ini? 7. Banyak sekali. Ada acara. Siapa aja yang tak hadir hari ini? Absen 27. Absen 27. Siapa itu? Risha. Terus? Absen 4. Lagi? 8. Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Siapa yang sudah siap mengikuti pelajaran? Saya. Tino, apa siap Tino? Hah? Benar? Asawa, apa siap Tino? Belajar nih? Sudah? Kita coba dulu ya. Roda apa ya? Emoji. Roda emoji apa? Roda emoji. Emoji. Siapa yang punya perasaan seperti ini? Saya. Yang gembira. Masih ingat dengan keyakinannya? Kalau Ibu ulang nih ya. Coba anak lanjutkan pernyataan Ibu. Yang pertama tentang HP. Gimana keyakinan pada pelajaran IPA-nya tentang HP? Sudah dilakukan? Nah, yang kedua, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin menunjukkan kesadaran. Ya, sudah sadar apa belum? Sudah. Kesini sadar ke mana? Kamu sadar nggak di sini sekarang? Sadar. Sadar menjadi apa? Guru.
awal pelajaran sudah dikerjakan kan? Ya. Nah, sekarang ambil posisi yang rileks. Ya, ibu ingin anak-anak pikirkan apa yang ibu berikan. Nanti siapa yang tahu angkat tangan apa artinya ya. Matanya ditutup, tidak ada yang ngintip-ngintip. Nanti didengarkan apa yang didengarkan, dipikirkan. Siap? Siap. Posisi rileks ya. Jadi tidur tadi, jangan asal tidak ketiduran aja. Melihat dengan seluruh mataku, aku bukan siapa-siapa. Selalu saja kau anggap, coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diri. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya tentang membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, itu tentang apa? Manusia dan robot. Kalian masih ingat apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada berapa saja? Apa saja? Tumbuh dan berkembang. Apalagi? Bereproduksi. Apalagi? Menghasilkan zat sisa. Apalagi? Tersusun atas sel. Apalagi? Menggunakan energi. Pokok ini tidak ada suaranya nih. Apalagi yang terakhir? Peka terhadap rangsangan. Ya, peka terhadap rangsangan. Kalau mata anak-anak peka terhadap rangsangan apa? Mata peka terhadap rangsangan apa? Pergerakan. Jalan itu, aduh, silau saya loh. Matahari. Cahaya. Kalau telinganya peka terhadap rangsangan apa? Suara. Kalau hidungnya peka terhadap rangsangan apa? Kalau lidahnya? Rasa. Kalau kulitnya? Sentuhan. Ya. Berarti tadi melihat beda tak peka terhadap rangsangan ya. Nah, pas naruh HP, si Pina gini dia, Meda gitu dia, bedanya gitu aja dia. Ya, nggak peka berarti telinganya terhadap rangsangan. Ya, benar gitu Pino. Si aku ya, terakhir Meda, beda tuh. Sudah? Sudah? Tujuan? Ya, tujuannya menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup. Ya, jadi anak-anak lagi sebentar mengelompokkan makhluk hidup yang sudah dibawa. Sudah dibawa? Sudah. Jadi itu dikelompokkan bersama kelompoknya. Ya. Kemudian
Bagian yang dikonsumsi apanya? Batang. Batang bakarnya. Lihat di sana di kotak itu nggak ada Bu, nggak ada batang. Yang ada cuma akar, batang, daun dan buah. Boleh anak-anak tambahkan di kotak yang kosong itu batang. Contohnya apa? Sudah? Maka lanjut sekarang anak kedua. Jadi siapa yang mau di dalam kelompok anak-anak itu menulis yang pengelompokan sistem buatan. Ya, ada di sana dibagi jadi dua, ada sayuran, ada bumbu. Dari sekian banyak tanaman yang anak bawa, yang mana tergolong sayuran itu ditulis. Yang mana tergolong bumbu itu ditulis. Kalau ini kita ngomong sayuran atau bumbu? Bumbu. Berarti ditulis di bagian bumbu. Sudah? Paham? Sekarang lanjut. Pilih dari salah satu teman anak-anak mengelompokkan sistem filogenetik. Ya, filogenetik. Ibu kasih di sana cirinya ada tulang daun, ada akar, ada batang. Lihat link yang sudah Ibu kirimkan ke WA grupnya. Di sana ada. Gimana? Ya, nanti sebentar ya. Kan belum mulai mau diangkat. Ya, yang pertama tulang daun. Bisa dibaca di belakang? Tuh. Coba, siapa kelompok sadar? Coba minta. Ya. Tulang daun sejajar melengkung. Jadi seperti ini. Nanti daun apa? Bisa ya? Daun apa yang tulang daunnya hanya sejajar seperti itu ya? Garis-garis seperti itu ya. Lihat. Di daun ya sejajar itu apa dibikin coba lihat. Oh berapa dibikin? Berapa kamu bawa bahannya yang ada sejajarnya itu jadi ya. Yang mana dari bahan kamu ini yang daunnya sejajar? Yang mana nih? Oh, yang daunnya sejajar atau melengkung yang mana? Kalau yang ini ya gimana? Kalau yang ini coba lihat nih. Jadi yang cocoknya yang mana nih? Sejajar melengkung, menyirip, atau menjadi yang ini? Yang ini? Nah, ini ada tulangnya satu besar, kemudian dari sini keluar dari tulang-tulang ini yang lain lagi. Yang mana coba cocoknya? Ini termasuk apa nih? Sayuran atau bumbu? Sayuran. Cukup tomat, seperti itu. Kamu tes sih ngajar jukut nangkep. Jukut nangkep isi bumbu apa sih? Jangan bumbunya apa nangka nih? Nangka. Bumbunya mana? Kalau tukok bumbunya nggak jukut nangkep apa sih? Hah? Ya ada belum. Ibu pertanyaan ibu kalau kuat jukut nangkep, jangan nangka nih apa bahasanya? Nangka itu namanya jukut nangkep. Jadi tomat ini ada sih namanya jukut tomat. Coba yang sudah selesai, seberapa selesai posternya di-download dalam bentuk PDF. Tangan jari. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Madera Sindiase, nama
filogenetik. Kelompok saya Yang keras sedikit. kelompokan sistem alami. Saya akan menjelaskan pengelompokan sistem filogenetik. Saya akan membagikan pengelompokan sistem buatan. Ya. Silakan dimulai dari yang alami dulu. Ya. Daun bawang, kedua daun kangkung. Baca dulu yang alami, pengelompokan sistem alami. Dari sana nak, baca dulu. Kelompokkan sistem alami. Ya, berdasarkan bagian bagian. yang konsumsi. Ya, Daun, 1. daun bawang, 2 daun kangkung, 3 daun bayam, Ya, lanjut. 1 buah tomat, 2 buah terong, 3 biji jagung. Ya. Lanjut, ada 1 akar wortel, 2 akar singkong, 3 akar bawang. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Sekarang sistem filogenetik dari siapa namanya? Ria, ya. Pengelompokan sistem filogenetik. Tulang daun, sejajar atau melengkung. Daun serai, daun bawang, jagung. Menyirip atau menjari. Daun bayam, daun kangkung, daun cabai, daun tomat, daun singkong, daun wortel, daun terong. Akar pinggang, bayam, wortel, kangkung. Akar serabut, serai, daun bawang, jagung. Batang bercabang, bayam, kangkung, cabai, terong, daun singkong, daun bawang, cabai, terong, tomat, serai. Tak bercabang, wortel, dan jagung. Sekian dari saya. Ya, lanjut sekarang. Orang Astini, silakan dibacakan. Pengelompokan sistem filogenetik. Yang keras sedikit, powernya dinaikkan. Pengelompokan sistem filogenetik. Tulang daun, sejajar atau melengkung. Serai, daun bawang, daun jagung. Menyirip atau menjari. Daun tomat, daun bayam, daun cabai. Akar pinggang. Pohon tomat, akar tomat, akar cabai, akar wortel, akar singkong, dan akar kangkung. Akar serabut, dan akar bawang, akar serai, akar jagung. Batang bercabang, pohon tomat, pohon cabai, pohon terong, tanaman sapi. Tak bercabang, wortel, bawang serai. Oke, wortel, bawang, serai. Ya, sekarang Wiana kan atau dijelaskan posternya yang sudah tentang serai. Nah, untuk bagian yang dikonsumsi dari serai adalah batang dan serai. Kemudian adalah batangnya. Lalu apakah serai itu termasuk bumbu atau sayur? Nah, dari informasi yang saya dapat, kalau serai itu sebenarnya dikategorikan sebagai sayuran. Karena jarang saya melihat serai itu dijadikan bumbu. Jadinya saya membuatnya itu dikategorikan sebagai sayuran. Terus daun dari serai merupakan daun berbentuk sejajar atau melengkung. Akar dari serai merupakan akar serabut, dan batang dari serai termasuk batang Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Presentasi ini kami tutup dengan para bersantri. ya. Kita satu lagi ya, posternya dari siapa nih? Widya. Posternya sayur bayam. Sayur bayam. Apa sayur bayam? Perkenalkan, nama saya Rika Dewi Diandreni, nomor absen 19. Saya berasal dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan cara membuat poster sayur bayam. Saya mengambil elemen-elemen ini dari Canva. Saya membuat ini dari Canva dan saya mengumpulkan informasi semua ini dari kelompok-kelompok saya yang telah membuat tentang sayur bayam. Jadi di sini ada bagian
bayam yang bisa dikonsumsi. Bagian yang bisa dikonsumsi dari bayam adalah sayurnya, Ya. dan pengelompokan sayur bayam. Sayur bayam termasuk ke dalam kelompok sayur-sayuran karena bisa dibuat sayur bayam atau untuk masakan rumah. Dan ini ada pengelompokan sistem filogenetik sayur bayam. Yang pertama, tulang daun sayur bayam adalah menyirip. Dan yang kedua, akar sayur bayam adalah akar pungkat. Dan yang ketiga, batang sayur bayam adalah bercabang. Sekian presentasi dari poster saya. Saya tutup dengan Roma Sakti. Oh, Terima kasih anak-anak yang sudah tampil. Ada beberapa koreksi yang ibu sampaikan ya dari dua poster yang tampil. Yang pertama dari serai dulu ya. Dari serai di sini disimpulkan bahwa serai itu termasuk sayuran. Menurut anak-anak lebih cocok sayuran apa sih yang termasuk bumbu serai itu? Ya, karena apa namanya? Karena apa? Kalau anak buat sayuran, anak lebih banyak porsinya. Ada sayur serai. Ya. Ya, Piana ya. Serai. Oh, lebih cocoknya dia tergolong ke dalam bumbu. Ya, yang ini ya. Dari segi elemen penataan tema sudah bagus. Jadi ada keterkaitan antara hal yang disampaikan dengan elemen yang digunakan. Sekarang kalau ibu lihat dari sayur bayam sekarang. Nah, ada nggak koreksi dari anak-anak? Coba anak-anak koreksi. Dari elemen yang digunakan. Ayo, dari kelompoknya sendiri coba. Udah nyambung Bu. Namanya. Daunnya. Ya, elemen yang kamu gunakan tidak berhubungan, kurang ada hubungannya dengan bayam. Ya, alangkah baiknya kalau anak menceritakan tentang sayur bayam, di sini ada tulang daunnya, ada akarnya. Jadi diambil foto tentang akarnya, tentang tulang daunnya, sehingga yang baca poster jelas ya. Ya, ini elemennya. Posternya sudah bagus, tapi elemennya belum ada hubungannya, kecocokan dengan tema yang disampaikan. Anak-anak yang lain yang buat poster, pikirkan kalau buat poster, kalau anak-anak mengambil elemen, pikirkan nih elemennya supaya cocok nyambung dengan tema yang disampaikan. Paham? Paham? Sudah capek? Sudah. Sekarang coba berdiri dulu semuanya. Yang pojok, yang pinggir sini bangkunya dimasukkan. Kamu ambil garis putusnya saja. Kursinya dimasukkan. Nah, kursi dimasukkan. Kamu berada berbaris lurus sekarang. Nah, sama-sama semuanya dimasukkan. Kamu berikan ke lorongnya. Dan ini juga begitu. Yang ini lurus di sini. Ke tempatnya. Apa yang sudah kita pelajari, dasar klasifikasi itu ada 3. Ya, yang pertama sistem apa? Alami. Yang kedua sistem Warna. yang ketiga sistem Filogenetik. betul ya. Kalau suatu tanaman akarnya membesar satu seperti ini disebut akar apa? Ya, kalau akarnya siapa tadi bawa pere, bawang pere? Kalau akarnya seperti bawang pere disebut akar apa? Akar ya. Kemudian daun bayam. Ya, daun bayam memiliki tulang daun yang seperti apa? Menyirim. Menyirim. Dengan tanaman siapa daun bayam itu
Daun bawang. Sudah? Sudah. Sekarang dengarkan dengan baik. Kamu jawab singkat saja. Nah, nomor 1. Nomor 1. Jawabannya ya? Jawabannya saja. Sudah, jawabannya saja. Nomor 1. Bagian yang dikonsumsi dari wortel apanya? Nomor 1. Bagian yang dikonsumsi dari wortel apanya? Sudah? Nah. Tulang daun yang berbani. Tulang daun yang dimiliki oleh bayam disebut apa? Tulang daun yang dimiliki oleh bayam. Kerjakan sendiri. Kamu nggak kuat? Aduh. Sudah? Lanjut. Ya? Akar yang dimiliki, tipe akar yang dimiliki oleh bayam. Apa nih kamu? Akar apa namanya? Sudah? Nah, satu lagi. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Satu lagi. Tipe tulang daun dari serai apa? Tipe tulang daun dari serai. Tipe tulang daun dari serai apa? Nah, tipe tulang daun dari serai. Tipe tulang daun dari serai. Lupa? Aduh. Tipe tulang daun dari serai. Ya, selesai dulu. Yang sudah merasa yakin, kelompok sana silakan Siska dikumpulkan satu dengan perasaan kalian setelah praktikum hari ini. Paham nggak? Gimana formatifnya tadi bisa jawab? Bisa. Kira-kira dapat nilai 100. Siapa yang merasa dirinya dapat nilai 100 sama tangannya? Saya. Siapa lagi? Yuk. Berarti baru 3 orang aja nih yang yakin. Siapa yang kira-kira salah 1? Tangannya. Siapa yang kira-kira salah 2? Siapa yang kira-kira salah 3? Itu bagian yang mana kamu masih ragu? Yang nomor berapa? Tentang apa? Apanya? Ya, soal apa itu nomor 2? Hah? Apa soalnya? Nomor 2 apa ya? Daun bayam. Apa daun bayam? Menyirainya. Oke. Nah, yang
Paham Pak? Nanti Ibu kasih link di di WA-nya si A dan siapa. Apa yang harus Anda kerjakan? Satu. Sudah keyakinan yang ke satu? Ya, keyakinan yang ke satu. Kalau gurunya ngomong jangan main. Ya, satu. Kamu menanam tanaman cabai atau tomat di dalam polybag. Ya. Bisa? Tahu tanaman cabai? Tahu. Tanaman tomat? Tahu. Boleh dipilih cabai atau tomat. Gunakan bahan-bahan organik. Pupuknya. Apa contohnya pupuk organik? Kotoran hewan, bagus pakai kopi ya, kotoran hewan. Ya, coba dengarkan. Kalau anak-anak mulai menanam besok, ya anak-anak libur kurang lebih 16 hari. Di hari ke-16 hari Rabu atau hari Jumat 2 minggu depan, 3 minggu depan, kita ketemu lagi. Tanaman anak-anak sudah dalam kondisi yang sehat. Jangan hari raya Nyepi kamu baru pindahin tanaman masukkan ke polybag layu ya. Gimana? Bisa? Bisa. Yakin kelas 7C bisa? Yakin. Kamu yakin? Bisa? Hah? Yakin. Coba perhatikan yang Ibu nilai bukan benar salah, tapi tanggung jawab, berpikir kritis dan kreativitas. Pakai polybag. Ukuran polybag menyesuaikan dengan ukuran tanaman. Nanti tanamannya akan tumbuh gede, mungkin gedean polybag. Jangan polybagnya segini polybagnya kecilnya. Oh, segini polybagnya cabainya besar begini. Cocok nggak? Iya. Itu berarti nggak bernalar kritis namanya. Ada pertanyaan dulu? Iya. Bisa diakhiri? Bisa. Nah, dengarkan karena tadi kita habis ini silakan istirahat dulu. Ya, nanti Ibu koordinasi dengan mata pelajaran PKN-nya. Ya. Kelas kalau sudah bisa diakhiri, Berdiri semua. Rama Sandi. Om Sandi 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 Om. Beri salut. Salut 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 salut. ya. Terima kasih. Sayangnya silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Made Suryana, Ibu Sri. Jadi Ibu Sri adalah seorang guru yang saya observasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik di kelas 7C. Untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan kegiatan kemarin pada waktu observasi kelas di kelas 7C tersebut. Pertanyaan pertama Ibu, mungkin bagaimana nih perasaan Ibu pada waktu kegiatan observasi tersebut berlangsung Ibu? Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk pertama kali di awal, terus terang saya sedikit tegang, grogi karena ada kamera terutama yang sangat berpengaruh terhadap psikis saya karena saya tidak terbiasa. Pertama tidak terbiasa, yang kedua juga karena pengambilan gambar ada kesalahan, tentu akan mendapatkan secara psikologis tekanan dari saya. Jadi di awal seperti itu kondisi saya. Kemudian setelah berjalan beberapa menit berikutnya saya berusaha untuk menguasai situasi sehingga kegiatan mulai bisa berjalan dengan baik. Oke, sebenarnya ya Bu ya. Jadi dari awal walaupun karena ini mungkin pertama pada pengambilan gambar apalagi dalam bentuk video, jadi merasa agak tegang canggung ya Bu ya. Betul. Tapi sementara semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu bisa nggak diceritakan kembali nih kira-kira area pengembangan apa nih yang Ibu kembangkan di kelas Ibu
kemudian langkah-langkahnya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa Ibu? Untuk area pengembangan, saya mengambil 2 area pengembangan, yakni area pengembangan intelektual dan area pengembangan sosial. Area pengembangan intelektual itu saya bisa dilihat dari keberhasilan siswa dalam mengklasifikasi tumbuhan, tanaman yang mereka bawa. Kemudian bisa juga dilihat dari hasil kuis atau tes formatif di akhir pelajaran. Untuk area pengembangan sosialnya, saya lihat dari kerjasama sebuah tim yang ada di sana dalam kelompok mereka. Kemudian pada saat mereka presentasi melakukan diskusi tanya jawab ada di sana. Oke. Terus untuk langkah-langkahnya seperti apa Ibu? Langkah-langkah pembelajarannya, pertama saya pada saat itu menanyakan kabar muridnya. Setelah menanyakan kabar murid, saya absensi. Setelah itu yang putarkan lagu Hargai Aku. Kemudian sebelum itu saya memberikan, ketika saya menanyakan kabar itu saya memberikan mereka emoji, di mana mereka memilih emoji itu sesuai dengan perasaan mereka. Setelah itu, setelah tahu perasaan mereka, saya lanjut dengan pemutaran lagu. Kemudian yang berikan kesempatan mereka untuk menikmati lagu itu, kemudian memaknai lagu itu. Setelah memaknai lagu Hargai Aku itu, karena dia akan berhubungan, kenapa saya berikan lagu itu berhubungan dengan proses nanti ketika mereka mencari kelompok itu dan mengerjakan tugas itu dalam kelompok itu. Nah, kemudian setelah itu saya berikan materi di PowerPoint tentang tujuan pengklasifikasian, kemudian dasar-dasar pengklasifikasian, sehingga menguatkan pemahaman mereka yang sudah saya kirimkan lewat video dan link dengan penjelasan yang ada di PowerPoint-nya. Kemudian setelah itu PowerPoint-nya tidak terlalu banyak, cuma 4 slide. Kemudian saya berikan mereka tugas berkelompok, duduk dalam kelompok mereka masing-masing dengan membawa bahan media asli yang mereka bawa. Kemudian dia memberikan LKPD yang sudah dibuat, yang tugaskan mereka untuk memilih sendiri maunya LKPD yang mana. Kalau ada murid juga yang ingin membuatkan dalam bentuk online, saya kirimkan juga linknya. Jadi diferensiasinya masuk juga, digitalnya masuk juga. Saya perbolehkan mereka membuat poster tentang salah satu tanaman yang mereka bawa itu, kemudian menjelaskan tanaman yang mereka bawa itu berdasarkan LKPD 1, 2, 3 yang dikerjakan oleh temannya. Oke, baik Ibu, lengkap sekali sudah jawaban Ibu. Jadi bisa yang garis bawahi di sini area pengembangannya sudah mendetail sekali, yaitu intelektual dan sosial. Yaitu sudah diamati selama proses pembelajaran, baik dengan tes soalnya, kemudian observasi di kelompok pada saat siswa itu mengerjakan tugas di LKPD sampai di presentasinya. Terus selanjutnya Ibu, kira-kira nih apa nih kekurangan yang mungkin Ibu hadapi atau kendala-kendala yang Ibu hadapi selama proses observasi kelas kemarin itu Ibu? Baik, untuk di kelas 7C Bapak, kebetulan ada 2 siswa di sana yang boleh dikatakan inklusi gitu. Jadi anak ini, 2 orang ini kadang-kadang moodnya itu tidak stabil. Kadang-kadang anak ini kalau ingin berkelompok dengan si A, dia harus dapat dengan si A. Jadi di sana kendala yang saya hadapi, kebetulan anak ini juga waktu itu maunya berkelompok dengan 2 orang temannya yang cewek itu. Nah, di sana kebetulan anak inklusi ini tidak mau dia mengerjakan LKPD itu, sehingga ada keberatan pada kelompok yang dia pilih sendiri ya. Kalau mungkin menolak, mungkin dia mau nolak nih kelompok yang dia pilih, tapi kadang-kadang kita di kelas kan
diupayakan supaya anak ini juga berpartisipasi. Iya. Nah, karena itulah pada saat kegiatan kegiatan observasi itu saya tidak meminta dalam bentuk tagihan LKPD pada dua orang anak ini, tetapi saya ajak dia wawancara, misalnya membandingkan mana akan dikutip, mana akan mengutip. Barangkali dengan kata-kata anak ini memahami sebenarnya maksud dan tujuan dari pembelajaran itu. Nah, sementara dua orang temannya anggota kelompok ini saya bebaskan memilih dia LKPD mana yang ingin dikerjakan, sehingga tidak membebani dua orang anggota kelompok ini. Demikian Pak. Baik, terima kasih sekali Bu. Jadi apa yang Bu sampaikan memang itu terjadi. Yang lihat pada waktu kegiatan observasi di kelas terkait dengan dua orang siswa inklusi tersebut. Nah, kira-kira nanti yang kurang aktif seperti tadi itu nanti Ibu rencanakan untuk memberikan pelayanan kepada siswa tersebut seperti apa jadinya? Untuk anak yang kurang aktif dalam artian tidak dalam artian dia tidak inklusi gitu, mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan pada mereka, termasuk anak yang inklusi ini, bahwa kebermanfaatan dari pelajaran materi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan itu tidak semata-mata tentang benar atau salah pengisian LKPD ini, tetapi bagaimana seorang murid itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemudian melaksanakan kolaborasi, bisa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain, apapun kondisi anggota kelompok tersebut. Jadi seperti itu Bapak. Baik, jadi sudah luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan tadi untuk memberikan pelayanan tentunya kepada siswa yang mengalami kekurangan tersebut. Untuk selanjutnya kira-kira rencana ke depannya ini seperti apa nih Bu? Yang akan Ibu lakukan terkait dengan proses pembelajaran, mungkin dengan melihat situasi siswa di satu kelompok itu terlalu banyak siswanya, sehingga untuk rencana ke depannya langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan? Oke, baik Bapak, untuk kegiatan observasi itu pembentukan kelompok tidak bisa saya setting seperti yang saya sampaikan pada kelompok pertemuan berikutnya. Hal ini disebabkan karena banyak siswa yang pada saat itu tidak hadir karena sakit maupun karena alasan izin, sehingga kondisi kelompok pada saat itu tidak sesuai, mungkin terlalu besar, sehingga tidak sesuai dengan kapasitas LKPD yang saya buat. Artinya tidak kemungkinannya untuk mereka mengerjakan itu hanya jadi beberapa siswa yang terlibat. Ada beberapa siswa yang terlibat. Untuk rencana tindak lanjut berikutnya, mungkin kelompok itu akan saya lebih anggotanya lebih saya ciutkan 4 sampai 5 orang saja, sehingga sesuai dengan tagihan dari LKPD itu, sehingga semua anak bisa mengerjakan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seperti itu. Baik. Selanjutnya bagaimana dengan gaya belajar siswanya Bu? Apa yang akan Bu lakukan terkait dengan di kelas itu kan Ibu tadi sudah merancang proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ingin tahu gimana prosesnya terkait dengan gaya belajar siswa, apa yang akan Ibu lakukan? Terkait dengan gaya belajar siswanya kan yang visual, mungkin anak yang visual itu bisa dia mengklasifikasikan tanaman yang dia bawa, dia mungkin bisa ngomongnya sama teman yang menulis. Jadi kemudian yang senang membuat media, mungkin dia yang kasih dia untuk membuat poster tentang salah satu tanaman yang mereka bawa gitu. Kan waktu presentasi saya akan ambil acak siapa yang mau menjawab LKPD 1, LKPD 2. Jadi tidak dalam satu kelompok itu seluruh LKPD ditampilkan, tapi saya bagi LKPD 1 kelompok siapa, LKPD 2 kemudian posternya siapa yang mau menampilkan. Jadi seperti itu untuk memberikan kesempatan pada anak-anak yang dengan gaya belajar visual, auditori dan kinestetik untuk tampil ke depan. Baik, jadi sudah lengkap sekali terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi
ada yang visual seperti tadi Ibu bilang, ada yang auditori dan kinestetik. Kemudian saya pantau tadi dari hasil percakapan kita, Ibu sudah juga diferensiasi produknya sudah ada juga tampil di situ. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terkait dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu? Untuk waktu mungkin setelah libur nyepi ini, ya setelah waktu efektif kembali, saya akan lakukan rencana tindak lanjut baik pada kelas yang kelas 7C maupun pada kelas-kelas lain yang masih belum sampai dengan tema tersebut. Oke, jadi intinya Ibu sudah melakukan itu nanti setelah libur nyepi, memanfaatkan sisa waktu untuk penyampaian pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu akan membuat desain pembelajaran yang kira-kira lebih baik lagi dari yang diobservasi kemarin ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu yang sudah Ibu berikan. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi ya Bu ya. Untuk selanjutnya yang berikan kesempatan kepada Pak Made Sudiano selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya percakapan pra-observasi dan observasi kita pasca observasi kita kali ini. Silakan Bapak. Sebelumnya terima kasih ya. Jadi mohon maaf Ayang sama itu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin saya juga melakukannya, mungkin ada juga hal yang mungkin lebih jelek lagi gitu kan ya. Artinya karena memang di satu sisi kita harus melihat karena apa? Karena berbasis coaching ini memang yang baru kan, jadi baru kemudian dikembangkan oleh Kemendikbudnya sehingga ini mungkin tidak familiar gitu kan ya, tidak familiar. Tapi dari segi dampak positifnya terhadap perubahan paradigma yang selama ini supervisi dianggap sebagai sesuatu yang yang menyeramkan gitu karena tapi kalau di supervisi yang dikembangkan sekarang berbasis coaching ini itu sudah bisa menyebabkan kita tidak ada beban gitu ya. Baik sebagai seorang guru yang akan disupervisi maupun nanti kepala sekolah yang mensupervisinya gitu kan ya. Yang pertama dia apresiasi ya. Jadi percakapan antara hebatnya seorang kepala sekolah dengan guru itu saya rasa sudah luar biasa. Jadi areal Bawayan sebagai seorang coach itu sudah tidak masuk ke areanya si coach gitu kan ya. Nah kemudian di si coach juga saya lihat sudah menyampaikan seperti itu secara lugas, jadinya ekspresinya dia itu sudah disampaikan sehingga memang tidak ada jarak antara seorang supervisornya dengan yang di supervisinya. Itu yang sudah diapresiasi luar biasa. Nah kemudian kalau kita lihat tadi terkait dengan langkah-langkah daripada coaching itu melalui alurnya Tirta, tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab itu saya rasa sudah kena seluruhnya, tidak kena. Jadi alurnya itu sudah sistematis. Jadi 3 hal yang kita sampaikan bahwa seninya proses coaching ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah keterampilan bertanya, itu kan ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan, yang ketiga adalah menentukan kata kunci. Ya, jadi pada saat kita mendengarkan kita bisa menentukan kata kunci yang disampaikan oleh si coach ini. Itu keterampilan itu yang harus kita inikan. Nah, karena pada prinsipnya coaching ini kan yang pertama adalah kesetaraan. Jadi tidak ada lagi atasan dengan bawahan. Yang kedua adalah komunikasi yang produktif, yang konstruktif, yang membangun gitu kan ya. Jadi seimbang antara 2 arah. Saya rasa sudah berjalan. Nah, dengan baik. Nah, cuma saya berikan beberapa mungkin menjadi nanti perbaikan ke depan ya. Jadi yang pertama seperti itulah di alur yang pertama nanti gimana caranya sebenarnya yang membutuhkan observasinya kan coaching ya. Jadi bukan kepentingannya dari coachnya ya. Jadi mengapa saya katakan dari coaching karena si coach atau si guru itu sendiri dia kan ingin mengembangkan area mana yang ingin dia kembangkan. Kalau tadi saya tangkap tuh ada 2 area dikembangkan. Yang pertama intelektual dan juga sosialnya. Ya, jadi itulah yang permasalahan yang dihadapi oleh si
coach yang akan disampaikan ke coachnya. Hmm. Gitu kan ya. Jadi ya tidak usah lagi pertama apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di hari berikutnya. Tapi coach lah yang menyampaikan bahwa Pak, saya ingin mengembangkan di area intelektual dan di sosialnya. Nah, dari sana baru saya langsung mengajukan pertanyaan untuk berikutnya. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah kalau sudah tahu bahwa permasalahan si coach itu ingin mengembangkan area yang dua tadi, maka dipancinglah dengan pertanyaan. Jadi apa yang ingin dilakukan, kiat apa untuk mencapai hal itu, diarahkan dia ke sana. Sehingga proses pembicaraan di praobservasi itu lebih menitik beratkan kepada identifikasi masalah dan rencana si coachnya itu untuk strateginya bagaimana untuk mengembangkannya itu. Itu yang lihat sedikit tadi mulai harus ada proses untuk masukkannya seperti itu. Nah, setelah itu yang kemudian masuk di proses observasi. Pada saat di pasca observasi tadi udah bagus yang menyampaikan perasaannya bagaimana, ya kan. Kemudian yang coba dipancing dengan pertanyaan hal baik apa yang kira-kira sudah dicapai pada saat pembelajaran tadi, kan ya. Jadi dia kan menyampaikan hal yang sudah dicapai. Kemudian yang kedua, kalau misalkan diberikan skor tangan 10 sampai 100, kira-kira ibu berada pada posisi di skor mana gitu kan, dia nilai sendiri kan ya. Nah, kemudian setelah itu ada enggak yang masih belum tercapai atau hal yang belum memuaskan pada saat tadi ibu melakukan proses pembelajaran. Kan dia menyampaikannya tadi, oh saya lemahnya di sini loh, kok saya seperti ini, dia akan menyampaikannya kan ya. Nah, setelah dia menyampaikannya, kemudian nanti baru yang minta izin kepada si coach, izin menyampaikan hasil observasi yang dilakukan oleh gitu kan ya. Kan yang tadi melakukan proses observasi kan ya. Saya mohon izin ibu, mungkin dia bisa memberikan masukan berdasarkan hasil observasi yang dia sampaikan tadi ya. Tentunya sudut pandang dari seorang coach kan tidak bisa, karena dia sibuk mengajar, kan beberapa itu yang tidak terjangkau misalkan apa tadi misalkan seperti anak yang inklusi, ya anak yang inklusi yang tidak terfasilitasi jadinya dia, seolah dia itu hanya sebagai apa ya simbol aja di kelompok itu kan gitu kan ya, yang bisa melihatnya kan ya atau mungkin nanti pada saat dia melakukan proses presentasi atau pada saat dia memberikan bantuan scaffolding pada masing-masing kelompok itu atau ada mungkin yang belum mau bekerja di kelompok itu kan gitu kan ya, kan yang melihatnya nanti yang menyampaikan hasil observasinya. Jadi nah kembalikan ke coach, nanti dari coach yang kejar dia dengan pertanyaan bagaimana untuk kedepannya strateginya untuk anak yang tadi udah bagus sebenarnya, untuk anak inklusi itu bagaimana strateginya nanti untuk kedepannya. Nah itu yang lihat tadi, sehingga begitu yang kejar dengan pertanyaan seperti itu, ada strategi perbaikannya ke depan seperti apa, nanti kan sudah tadi dalam bentuk tanggung jawabnya sudah yang sampaikannya ke depan dan maksud ya. Jadi tinggal karena pada dasarnya ini karena pembicaraannya adalah dua arah seperti itu, ini pintar-pintar menangkap kata kuncinya. Ya, kata kunci itu yang menjadi prinsip daripada coaching ini. Nah, kalaupun dia melakukannya mungkin juga lebih jelek, tapi karena lebih awal, lebih sering melihat gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi anggaplah dia sebagai cerminnya seperti itu. Tapi hari ini dia apresiasi kalau dia boleh berikan skor untuk proses hari ini, dia memberikan nilai 95 untuk kegiatan proses coachingnya ini ya. Jadi hal-hal yang masih memberikan tadi catatan itu menjadi mungkin perbaikan ke depannya ya. Dan juga kalau tidak salah di kinerja sekarang ini kan di bulan Maret sudah proses penilaian kan ya. Nanti di bulan April proses penilaiannya kan seleksi kelas ya. Jadi nanti silakan dikembangkan. Kadang mungkin satu kepala sekolah bisa masuk visi, mungkin nanti kan kebetulan dia ikut tim itu juga oleh 4 orang gurunya. Nanti ini yang akan diangkat ya, nanti itu ya coba diginikan ya. Nah, siapa tahu karena ini baru kemudian coba dikembangkan, sehingga saya rasa teman-teman guru mungkin dengan cara-cara pendekatan seperti
ini dia tidak melihat lagi bahwa supervisi itu menjalankan tapi cermin lah seperti ya, seperti cermin lah untuk perbaikan dia ke depannya kan gitu Pak Made ya. Itu yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia tangkap. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf ya karena dia harus mengomentari kegiatan ini seperti itu, tapi dia pada dasarnya memberikan apresiasi yang sangat positif sekali dan luar biasa sekali untuk kegiatan hari ini. Nah, secara formalnya seperti itu dan mungkin ada masukan dari Baya atau dari itu? Cukup ya. Rian kan? Dari Tiang terima kasih Pak Made, apa yang Pak Made sampaikan itu memang benar. Ada beberapa hal yang belum Tiang sempat tanyakan tadi terkait dengan langkah-langkahnya, kemudian skor seperti tadi itu. Nah, itu akan saya gunakan untuk proses perbaikan ke depannya Pak Made. Terima kasih. Tiang rasa tidak ada lagi Pak Made. Terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapannya maupun umpan baliknya pada kegiatan pasca observasi hari ini. Dan akhirnya kegiatan supervisi akademik ini sudah berjalan dengan baik dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Made karena sudah melakukan pendampingan, kepada Bu Sri selaku guru yang observasi, dan akhir kata yang akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.